Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Sirahpedia dan Daur Ilmu. Catatan: Abdul Muthalib adalah orang terakhir yang memimpin kota Mekah dengan status sebagai raja dari pemimpin semua suku. Status kota Mekah saat itu sebagai wilayah bebas dan merdeka. Pada periode Nabi Muhammad tahun 610 dan Khalifah Rashidin sampai Khalifah Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib di tahun 660, pemimpin Mekah masih mengikuti tradisi Quraisy, yaitu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Pada periode Khalifah Bani Umayyah tahun 660 Masehi, pemimpin Mekah dipilih oleh dinasti Umayyah sendiri dari suku Quraisy. Mulai pada periode Khalifah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi, dinasti Mamluk tahun 1250 Masehi sampai Turki Utsmani tahun 1517 Masehi, pemimpin kota Mekah diambil dan dipilih sendiri dari keturunan Bani Hashim sebagai penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad yang mewakili jalur keturunan dari Bani Hashim, suku Quraisy, Bani Ismail, dan Bani Ibrahim. Secara khusus, jabatan eksklusif ini diberikan kepada keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah, dengan sebutan Syarif Mekah sebagai gubernur kota Mekah dengan status wilayah otonomi khusus. Jadi, siapapun khalifahnya dari dinasti apapun, pemimpin kota Mekah tetap Syarif Mekah, keturunan Bani Hashim dari jalur Nabi Muhammad. Tradisi ini terputus setelah tahun 1925 Raja Abdul Aziz bin Saud dari kerajaan Najdi yang berpusat di Riyadh di wilayah timur Jazirah Arab menyerang Mekah dan Jeddah dan kemudian menguasai wilayah Hijaz dengan bantuan kerajaan Inggris setelah gagalnya deklarasi Balfour untuk wilayah Palestina. Dengan dikuasainya kota Mekah, Madinah, Jeddah dan wilayah Hijaz oleh keluarga bin Saud dari Najdi, maka keturunan Bani Hashim dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali terusir dari wilayah Hijaz. Mereka mengungsi ke wilayah Suriah, Irak, Yordan dan sekitarnya. Maka kota Mekah kehilangan statusnya sebagai kota merdeka lepas dari kuasa suku Quraisy dan Bani Hashim. Hanya menyisakan posisi pemegang kunci Ka'bah yang masih dipegang oleh Bani Syaibah. Pada periode Nabi Muhammad, saat peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kafir jahiliyah, pemegang kunci Ka'bah adalah Utsman bin Tolhah dari Bani Syaibah. Nabi Muhammad menjalankan firman Allah yang turun saat itu dalam surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan Rasulullah kemudian bersabda dalam hadisnya, ini kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini wahai Utsman beserta keturunanmu selama-lamanya sepanjang masa. Tidak ada yang berebutnya dari kalian kecuali zalim atau penganiaya. Karena posisi pemegang kunci Ka'bah disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka tidak ada yang berani mengganggu status Bani Syaibah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Lain halnya dengan status pengelola Ka'bah dan sumur Zam-Zam yang tidak dikunci oleh dalil Al-Quran dan hadis. Maka wilayah Hijaz dan sekitarnya diklaim menjadi milik keluarga Saud, disebut sebagai Saudi Arabia, yang berarti tanah Arab milik keluarga Saud. Hadis lainnya yang menyebutkan posisi penting dari keturunan Quraisy adalah yang artinya, pemimpin itu dari Quraisy, mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan, kalian juga demikian. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan agama. Muslimnya mengikuti Muslim Quraisy, kafirnya juga mengikuti kafir Quraisy. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka dalam kajian eskatologi atau tentang masa depan, Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin dunia Islam di masa depan dipastikan keturunan dari Nabi Muhammad yang berarti keturunan suku Quraisy secara langsung. Tahukah Anda, adanya berhala patung di Mekah menurut riwayat
Karena seseorang dari Bani Huza'ah yang saat itu berkuasa, yaitu Amr bin Amir bin Luhai, membawa oleh-oleh dari Yaman sebuah patung dan diletakkan di depan Ka'bah. Kemudian ia mengajak orang Mekah menyembah berhala tersebut dan memberikan as-sawaib atau sesembahan berupa makanan. Berhala inilah yang kemudian nanti disebut Hubal. Orang ini pula yang membawa patung Isaf dan Nailah yang semula ada di puncak bukit Safa dan Marwah, dipindahkan dan diletakkan di samping Ka'bah, dijadikan bagian dari ritual tawaf. Isaf dan Nailah adalah nama orang Mekah zaman dulu yang berbuat asusila di depan Ka'bah dan dikisahkan dikutuk menjadi batu patung. Kedua patung ini semula diletakkan di puncak bukit Safa dan Marwah sebagai pengingat atas pelanggaran hukum Allah. Tahukah Anda, rata-rata tiap satu kafilah dagang atau karavan dari Quraisy dalam sekali berangkat bisa terdiri dari 1.000 ekor unta dan 300 orang personel. Tiap unta penuh dengan barang lebih dari 50.000 dinar emas. Satu keping dinar emas Bizantium saat itu adalah seberat 4,55 gram. Maka per tahun 2023 nilai dagang satu kafilah saja mencapai 12.000 dolar Amerika atau setara 175 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis bahkan pada masa sekarang. Dan itu hanya satu rombongan kafilah saja. Tahukah Anda, jumlah patung berhala di sekitar Ka'bah mencapai 360 buah. Terdiri dari banyak dewa sesembahan bangsa Arab saat itu, ditambah dewa-dewa sesembahan bangsa lain, yaitu Romawi, Persia, dan Mesir. Belum termasuk patung dan lukisan yang ada di dalam bangunan Ka'bah, di dinding luar Ka'bah, dan yang ada di luar kawasan Ka'bah seperti di sepanjang jalan dan di puncak-puncak bukit. Tahukah Anda, walaupun membuat sesembahan dan menyembah patung, bangsa Arab jahiliyah masih menyebut Rabbul Alamin atau Tuhan sebagai pencipta pemilik alam semesta. Sejarawan dan ahli bahasa menyebutkan nama-nama dewa yang dibuat masih mengambil nama-nama sifat Tuhan dalam kosakata bahasa Arab kuno. Seperti Al-Lata dari kata Al-Lat, yaitu yang dipuja dan diagungkan, Al-Uzza dari kata Al-Izza atau Aziz yang berarti kuat dan mulia, dan Al-Manat dari kata Al-Manan yang berarti sang pemberi. Jadi masalah utama dalam penyembahan Tuhan ini adalah adanya personifikasi dan simbolisme, yaitu menciptakan rupa dan bentuk sebagai perwujudan atau perwakilan Tuhan berdasarkan akal dan imajinasi mereka sendiri. Demikian Sirahpedia pada episode kali ini tentang suku Quraisy. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada episode berikutnya, kita akan mencari tahu bagaimana kisah penemuan sumur Zam-Zam yang hilang dan kisah agresi pasukan gajah. Dukung kanal ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komentar positif supaya kanal ini bisa berkembang lebih baik. Akhir kata, kami ucapkan puji syukur kepada Allah dan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.